Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman pasal 23 ayat 7 yang berkata sebagai berikut. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadap engkau. Kita menjumpai nasihat firman Tuhan dari Salomo bahwa ternyata dalam kehidupan kita banyak orang membuat prioritas segala skala kepentingan yang mana lebih penting, membuat perhitungan dalam kehidupan ini. Dan hal ini ternyata sangat menentukan bagi perjalanan hidup kita. Ada banyak orang membuat perhitungan untuk materi, untuk harta kekayaan, untuk kesenangan jasmani, kesenangan tubuh, sedangkan yang lain tidak menjadi prioritas. Dalam hal inilah kita perlu menjadi orang yang bijaksana agar kita bisa menentukan prioritas yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena di dalam Alkitab mengingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati memperhatikan, mempertimbangkan mana yang benar, yang mendukung perkembangan kehidupan kerohanian kita. Karena banyak orang tidak memperhatikan itu. Yang penting aku kaya, yang penting aku berhasil. Tapi rohani tidak diperhatikan. Karena itu tidak masuk prioritas. Nah, hal inilah yang membahayakan kita semua. Kalau dalam menjalani kehidupan ini prioritas kita hanya untuk hidup yang sementara, maka kita akan kehilangan semua yang kita cari. Dan itu sudah terjadi. Lot memperhatikan lembah Sodom dan Gomora seperti tangan Tuhan. Seperti taman Tuhan, begitu menarik. Tapi kita tahu akhir cerita, tidak ada satupun dari Sodom dan Gomora yang dapat dibawa oleh Lot. Ini adalah suatu pertanda. Prioritas harus kita bangun dalam hidup ini. Sebab itu Tuhan pernah menegur umatnya di dalam buku Hagai pasal yang pertama, ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Di sana ayat-ayat itu berbicara tentang carilah Tuhan supaya kamu hidup. Ini menunjukkan prioritas bahwa untuk bertahan hidup bukan karena ada bekal. Untuk mencapai kehidupan bukan karena ada materi. Tetapi untuk bisa bertahan hidup karena Tuhan. Dan Dia harus jadi prioritas kita supaya kita bisa hidup. Dan itulah sebabnya diingatkan kepada Hagai untuk beritahukan kepada umat Tuhan supaya mereka mencari Tuhan. Mereka memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka supaya mereka memperoleh kehidupan. Mereka memperoleh semua janji-janji Tuhan karena mereka memperhatikan hal yang berhubungan dengan kehidupan kembali. Sebab itu dari pembacaan ini mengajar kepada saya dan saudara untuk kembali evaluasi prioritas. Sejauh ini masihkah hal rohani itu prioritas dalam diri kita? Ataukah sejauh ini rohani sudah tidak penting, yang penting jasmani, yang penting kami bisa menikmati kenyamanan, kebahagiaan, sedangkan yang rohani kita abaikan.
Ini hal yang patut diperhatikan supaya jangan kita meletakkan prioritas kepada hal yang sementara. Karena hasil dari prioritas yang salah itu akan membawa penderitaan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika orang Israel tidak memprioritaskan Tuhan, mereka bekerja tapi mereka hasilnya seperti ditaruh pada pundi-pundi yang berlubang. Mereka sudah berusaha tapi mereka tidak melihat hasil yang mereka bisa capai. Kenapa? Karena mereka salah meletak prioritas dalam diri mereka. Mereka lebih sibuk untuk hal-hal lahiriah, jasmania. Sedangkan mereka harus tahu, mereka itu makhluk-makhluk rohani. Dan untuk itu kita harus perhatikan supaya jangan kita menaruh prioritas yang salah dalam hidup ini. Dan kembali dari pembacaan itu menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa carilah Tuhan itu nasihat untuk kita kembali kepada fokus, kembali kepada tujuan utama. Karena ketika dia menjadi tujuan utama kita, maka kita akan memperoleh semua yang terbaik yang dia siapkan untuk kehidupan ini. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan perhitungan-perhitungan yang kita buat itu juga akan dijadikan ukuran buat kita karena kita buat ukurannya. Dan demikian firman Tuhan ingatkan, jangan menaruh aturan-aturan yang di luar dari kebenaran firman Allah. Dan hal ini membahayakan kita. Sebab itu mari sebagai orang percaya kita diingatkan, bangunlah prioritas yang baik supaya kita bisa menikmati janji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk membangun prioritas dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, tolong kekasih-kekasih kami, anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami bahwa Engkaulah prioritas kami. Tuhanlah utama atas kehidupan ini. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, kami tidak melupakan Engkau, tetapi Engkaulah prioritas utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.